Assalamualaikum anak-anak semua. Materi kita hari ini adalah mengenai rangkuman dari tema 5, subtema 2 mengenai pahlawanku, kebanggaanku. Oke, kita langsung saja ya nak. Mohon dipahami serius ya. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Nih, kalau kerajaan Islam namanya ada Sultan Ba'abullah. Dari kerajaan namanya Ternate. Memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Dia punya gelar penguasa atas 72 pulau. Nah, dia yang mimpin 72 pulau. Ini peninggalan dari kerajaan-kerajaannya tersebut adalah masjid. Ya, masjid. Ini dia masjidnya. Kita lanjut. Kemudian ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Ya, tadi Sultan Ba'abullah Kerajaan Ternate. Ini namanya Sultan Agung Kerajaan Mataram ya. Ini adalah raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Dia yang membawa Kerajaan Mataram ke puncaknya ya, puncak jaya-jayanya. Dia yang melakukan penyerangan terhadap Belanda nih. Waktu itu kita sudah dijajah berarti ya. Nih, peninggalannya apa? Ini namanya Masjid Kota Gede, Yogyakarta. Ini dia dulu peninggalan-peninggalan sejarahnya. Kemudian kita masuk ke pemantulan cahaya ya, IPA. Cahaya kan mantul. Nah, kalau benda yang memantulkannya itu datar, nah cahayanya kan merambat lurus ya. Bertema seperti ini. Kalau misalnya permukaannya itu tidak rata, cahaya yang dipantulkan juga tidak teratur ya. Contohnya jalan berbatu. Ini ada contoh yang lain nih. Contoh pemantulan cahaya teratur. Misalnya ini ada lilin di depan kaca. Nih bayangannya lurus juga di sebelah sini. Pas. Ini misalnya ada gunung. Nah, air ini kan teratur nih. Airnya diam aja kan. Berarti permukaannya datar ya kan. Nah, dipantulkan nih gambar gunung juga dia. Betul gunungnya kak. Nah, coba lihat kalau air yang bergerak-bergerak gini, nggak teratur-teratur gini. Coba lihat bayangannya. Tidak teratur kan, nak? Goyang-goyang juga. Kalau air yang bergelombang juga seperti ini. Nah, lihat cahayanya tuh. Bayangan yang dipantulkan jadi beda. Kemudian kita masuk bahasa Indonesia ya, mengenai menulis informasi dari teks pada tabel. Nah, tahukah Anti cara menulis informasi dari tabel? Pertama, kita baca dulu tabelnya. Kemudian buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam tabelnya. Kemudian catat. Ya, catatan berbentuk tabel memudahkan kita mengingat informasi di dalamnya. Baik. Kemudian PKR ya, pelajarannya mengenai simbol Pancasila. Yang kelima adalah padi sama kapas. Artinya apa? Menggambarkan kebutuhan dasar manusia. Kita butuh makan kan? Padi ini maksudnya kita butuh makan. Kapas ini kita bukan makan kapas. Maksudnya ini bahan pakaian. Kita butuh makan dan pakaian ya. Ini namanya pangan, ini sandang. Mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, adil semuanya. Kalau misalnya dalam pekerjaannya semuanya dapat imbalan, semuanya harus dalam keadaan yang adil ya nak. Kemudian ini IPA ya, alat optik. Ingat ya, alat optik itu misalnya optik itu berhubungan dengan penglihatan. Apa aja? Pertama ada loop. Loop itu apa artinya? Dalam memperbesar sesuatu benda. Loop akan membiaskan cahaya. Nih, loop ini alat pembesar atau kaca pembesar ya. Nih, kacanya cembung. Tahu cembung? Kalau datar seperti ini, datar. Kalau cembung tuh kayak gunung sedikit. Kayak bukit sedikit. Gitu, seperti gitu ya. Kemudian loop membantu kita melihat benda yang berukuran kecil. Coba lihat, nah tuh ya kan.
Jadi gede tulisannya. Karena apa? Lensanya cembung, digedein. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. Apa aja alat optik yang berhubungan dengan penglihatan? Pertama ada kacamata. Cara kerja kacamata itu apa nih? Cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata. Nah, jadi cahaya masuk ke dalam ini, set. Lensa kacamata nih bisa cembung atau cekung, tergantung minusnya. Ya, nak? Kalau lensanya cembung, berarti dia plus. Kalau lensanya cekung, berarti dia minus. Sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Nih. Ya. Kemudian ada mikroskop. Nih. Mikroskop ini bisa memperbesar benda sampai 100 kali. Lebih mantap dari lup tadi. Ya. Ini mikroskop cahaya. Ini maksudnya mikroskopnya nggak pakai baterai, nggak pakai mesin, cuman pakai cahaya aja. Cahaya matahari. Ya. Jadi ada mikroskop yang pakai mesin, yang pakai baterai juga. Nih. Kalau yang ini namanya scanning microscope elektron. Nah, ya ini pakai listrik ya. Untuk mengamati benda yang sangat kecil. Nih, serbuk sari dilihat dengan SEM ini tadi. Serbuk sari itu yang ada pada bunga. Ya. Kemudian kita menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Coba lihat. Baca informasi dari tabel ini. 1. Lahir di Jogja. 2. Putra sulung Hamengkubuwono. 3. Perang Diponegoro tahun sekian. 4. Perang disebabkan Belanda memasang patok. 5. Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. 6. Perang berakhir 1830. Ini tentang Pangeran Diponegoro. Jadi, tabel ini nih kita jadiin tulisan. Gimana caranya? Nih, kita cari hubungan antar gagasannya. Jadi kita buat kalimat seperti ini. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Dia adalah, kan nggak ada tulisan dia adalah di sini, kita tambahin aja. Putra sulung dari Hamengkubuwono ketiga. Ya kan? Nah, nanti ini semua ya ditambah-tambahin kalimatnya. Jadi seperti ini. Nih kan, Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Dia adalah putra sulung Hamengkubuwono ketiga. Pada tahun 1825 terjadilah perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Jadi dari tabel, nah dia jadi tulisan begini, nak. Ya. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Nah, jadi informasi yang tadi ini ya dijadikan sebagai tulisan seperti ini. Ini dia Pangeran Diponegoronya. Dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati ya. Ini Islam ya, nak. Kemudian kita menyampaikan informasi dari teks visual. Misalnya, teks visual terdiri dari gambar dan teks. Nih ada gambarnya, ada teksnya. Teks sebelah sini satu, sebelah sini satu. Kayak gini. Ini namanya teks visual. Apa namanya? Teks visual. Ini teks, terus ini visualnya. Ada gambarnya. R.A. Kartini aktif menuliskan surat kepada temannya. Kemudian surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Muda ya. Kartini dimakamkan di Desa Buluh, Kecamatan Buluh, Kabupaten Rembang. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Nih ya, ini merupakan pahlawan perempuan ya yang membela hak perempuan. Nih, dari teks tadi kita dapat informasi. Kita bikin ke tabel. Ini dia. Lahir pada sekian. Aktif menuliskan surat-surat pada temannya. Nanti dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Terus dia wafat pada tanggal 17 September. Ini kan isi yang tadi nih. Kan ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 tadi kan? Nih. Ada 1, 2, 3. Ya kan? Ambil informasinya di 3-3 itu. Ini dia, 1, 2, 3. Sekarang, apa yang ingin kamu ketahui tentang Kartini ini? Pertama, isi suratnya.
Apa sih isi suratnya, ya kan? Yang pengen kita ketahui. Kemudian, gimana sih kehidupannya pas saat masih hidup kok cepet banget meninggalnya ya? Kan gitu ya kan? Nah, kan kita pengen tahu yang ini. Gitu. Enak bikin kayak gitunya. Kemudian, sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, mereka itu bekerja keras demi meraih kemerdekaan, biar adil semuanya, kita tidak ada yang dijajah. Kemudian mereka menjunjung tinggi keadilan, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah, bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Nih yang bekerja sama tuh. Ini namanya I Gusti Ketut Jelantik. Ini orang Bali nih, kalau pakai I Gusti Ketut. Berjuang melawan penjajahan Belanda untuk mempertahankan wilayah kerajaan Buleleng, Bali. Ini dia namanya. Ini namanya Insinyur Soekarno ya, ada di duit 100.000. Merupakan presiden pertama kita. Ya, baik. Dia adalah yang mengusulkan dasar negara Indonesia itu Pancasila. Kemudian salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini dia. Ini ya. Tadi kan ada yang kita ketahui tentang Kartini kan, tentang apa sih isi bukunya, tentang bagaimana sih kehidupannya. Nih. Kalau mau mencari tahunya boleh, carilah informasi tentang tokoh nasional dan pengaruhnya bagi masyarakat. Boleh nanti cari tahu sendiri ya. Jadi dia itu untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan untuk perempuan di Indonesia. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan kumpulan surat-surat R.A. Kartini pada teman-temannya di Belanda. Jadi gini, dia punya teman di Belanda. Teman-temannya di Belanda itu yang perempuan, yang laki-laki sama saja, mereka sekolah. Sedangkan di Indonesia yang boleh sekolah hanya laki-laki saja ya. Jadi dia curhat ke temannya, kenapa di perempuan Indonesia tidak boleh? Di Indonesia tuh begini, Kenapa semuanya boleh hanya laki-laki? Yang punya jabatan hanya laki-laki, yang punya segalanya hanya laki-laki. Perempuan tidak ada, tidak boleh sekolah, hanya di rumah saja kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan ya dari surat-suratnya itu dialah yang memperjuangkan surat-suratnya itu dikumpulkan lalu dibaca sama orang-orang rame, ya kan? Dia yang mengumpulkannya orang lain ini. Suratnya dibaca sama orang ramai. Oh, jadi perempuan tuh harusnya bagaimana? Harus sama punya hak yang sama, harus adil sama laki-laki gitu. Jadi dia nih yang mempertahankan hak-hak perempuan. Jadi dia pahlawan perempuan, pahlawan nasional perempuan. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila Pancasila yang kelima. Nih, contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima. Pertama, adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi kita tuh berperilaku adil. Bukan kita yang mendapat keadilan, tapi kita yang berperilaku adil. Terus kita juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi adil. Ini dapat hak terus dikasih, tapi kewajiban nggak dikerjain, itu namanya nggak adil, sama aja tidak menerapkan Pancasila kelima. Pahaman Anda semua? Baiklah, ini dulu rangkuman pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan baca buku Bupenanya kembali, yang buku Bupena 4B. Dimulai dari halaman 95 sampai halaman berapa ya? Mana ini halamannya? Sampai halaman 114. Ya, dari halaman 95 sampai halaman 114 silakan dibaca. Di situ ada latihan halaman 115 kan? Nah, coba diisi bukunya ya. Halaman 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.